Kalian sempat berpikir nggak? Apa sih alasannya kenapa sih Amerika bisa menjadi negara adidaya, bahkan negara superpower dunia? Apa sih alasan yang mendasari itu semua? Mungkin kalian nggak sempat pernah berpikir ya, tapi di video kali ini saya mau ngajak kalian berpikir realita atas superpowernya Amerika. Kenapa sih? Nggak ada satupun negara yang benar-benar berani melawan Amerika atau menyerang Amerika di tanah Amerika. Kenapa seringkali sejarah-sejarah yang ada hanya mengungkapkan ketika Amerika menyerang negara lain atau pangkalan Amerika diserang, tapi nggak ada sejarah berkata kalau tanah Amerika langsung diserang musuh, entah saat Perang Dunia I maupun Perang Dunia Kedua. Kalian tahu nggak alasannya apa? Kenapa Amerika bisa menjadi superpower? Kita bahas realitanya aja dan singkatnya saja. Poin pertama, kenapa Amerika bisa menjadi superpower? Kalian tahu dong, dunia ini pernah terjadi Perang Dunia Kedua antara tahun 1939 sampai 1945, di mana Perang Dunia Kedua ini membawa kehancuran bagi dunia. Saat negara-negara besar, negara-negara lain di seluruh dunia mulai berperang, termasuk Eropa, Rusia, Cina, Jepang, Korea. Mereka semua sedang sibuk berperang. Negaranya diserang, hancur total negaranya. Banyak negara-negara saat itu hancur total. Tapi kamu tahu nggak apa yang dilakukan Amerika saat terjadi Perang Dunia Kedua? Amerika Serikat pilih nggak ikut-ikutan, pilih nggak cawe-cawe pada awal-awalnya. Sebelum pangkalan Amerika di Pearl Harbor benar-benar diserang Jepang, Amerika nggak pernah cawe-cawe, nggak pernah ikut perang. Amerika nggak terlibat ikut perang dalam Perang Dunia Kedua. Tapi yang dilakukan Amerika Serikat berusaha bekerja sama dengan negara-negara yang sedang berperang. Amerika Serikat menawarkan penjualan senjata, amunisi, bahkan alat-alat perang, entah jet perang atau tank perang, dan juga amunisi perang. Di situ Amerika meraup uang yang sangat besar. Amerika mendapatkan hujan uang saat Perang Dunia Kedua. Tapi di saat itu negara-negara lain sibuk berperang dan hancur-hancuran. Amerika terus-terusan menarik uang dari negara-negara lain. Amerika Serikat saat itu memperbanyak produksi persenjataan untuk dijual ke negara lain. Tapi dia sendiri nggak mau perang. Itu dimana Amerika saat itu mengalami lonjakan ekonomi yang drastis, berlipat-lipat ganda dari biasanya. Amerika Serikat baru terjun Perang Dunia Kedua ketika pangkalannya di Pearl Harbor diserang Jepang. Amerika Serikat nggak mau terlalu lama ikut campur perang hanya dengan amunisi dan peralatan tempur saja. Tapi Amerika membalas dengan bom atom di Jepang, di kota Nagasaki dan Hiroshima. Dan saat itu Perang Dunia Kedua selesai. Jepang menyerah tanpa syarat. Bukan hanya itu aja. Mata uang Amerika, dolar Amerika, itu menjadi mata uang dunia, cadangan mata uang dunia, yang membuat Amerika berkuasa atas ekonomi dunia dan bisa menekan negara lain
menggunakan mata uang dunia dolar Amerika. Itu kenapa tarif Amerika, dolar Amerika sangat berdampak kepada negara lain. Termasuk perdagangan internasional, perdagangan global. Sangat terpengaruhi dengan mata uang internasional, dolar Amerika. Di mana Amerika ini menjadi benar-benar superpower. Bukan hanya itu aja, bahkan masalah militer. Militer Amerika menjadi militer terkuat di dunia. Wah, kita nggak harus itu aja ya. Kita akui militer Amerika memang militer terkuat di dunia. Walaupun militer Amerika tidak sebanyak Cina atau India. Tapi militer Amerika memiliki profesionalisme dalam kemampuan dan skill bermiliternya. Bukan hanya militer aja. Masalah budaya dan politik, ya seperti kita ketahui. Musik pop, lalu internet, lalu media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Google, semuanya itu budaya Amerika yang disebarluaskan ke seluruh dunia supaya dunia memiliki pemahaman yang luas dan supaya dunia mendapatkan pengaruh budaya Amerika. Semua itu adalah budaya Amerika. Bukan hanya itu aja, kita tahu juga ya, masalah inovasi, teknologi dan inovasi dunia. Amerika itu menjadi otak teknologi dan inovasi dunia. Di mana Amerika menjadi otaknya dunia dalam teknologi dan inovasi. Amerika Serikat itu menjadi otak teknologi dan inovasi dunia. Di mana banyak sekali teknologi-teknologi besar dari Amerika. Bahkan raksasa teknologi dari Amerika. Ya, seperti Apple, seperti Meta, pemilik media sosial. Facebook, Instagram, WhatsApp itu milik Meta, menggunakan sistem Meta. Lalu seperti Google, pemilik YouTube. Itu semua milik Amerika. Di mana Amerika ini menjadi otak dunia. Tanpa Amerika, seluruh dunia tidak akan bisa merasakan WhatsApp. Tak akan bisa merasakan Instagram maupun Facebook, YouTube, Google. Tanpa Amerika, tidak ada yang namanya konten kreator YouTube atau YouTuber. Nggak ada namanya konten kreator Facebook atau selebgram di Instagram. Gitu, nggak ada. Semua itu ada karena adanya Amerika. Amerika menjadi otak dari dunia. Di mana Amerika memegang kendali besar atas dunia. Itu yang membuat Amerika menjadi superpower yang mendasar. Karena memang 200 tahun lebih Amerika tidak pernah diserang negara lain. Karena Amerika memiliki pangkalan yang begitu banyak di lebih dari 70 negara di dunia. Yang tentunya akan membuat Amerika aman dari serangan musuh. Karena Amerika akan menyerang musuh melalui pangkalannya. Jadi musuh Amerika, berperang Amerika bukan ke negaranya, tapi melalui pangkalan-pangkalan Amerika. Itu kulasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.